Kita akan mempersiapkan bahan perenungan kita saat ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Mengawali rangkaian ungkapan syukur kami sebagai gereja-Mu di tanah Pasundan ini Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan pertambahan usia bagi gereja-Mu 1 tahun lagi di tahun ini. Kami hendak bersama-sama sebagai keluarga jemaat-Mu dan setiap kami di keluarga kami masing-masing untuk menghayati bagaimana karya pelayanan kami bersama-sama sebagai keluarga dan jemaat-Mu di dalam keseharian kehidupan kami. Dan hari ini kami hendak mendasarkannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca, renungkan, dan maknai betul-betul menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membahagiakan kehidupan kebersamaan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Satu Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya.
Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau menunjukkan satu gambar yang ada di gedung gereja, nggak bisa ngeliat gambarnya ya. Jadi gambarnya itu menunjukkan tentang orang main piano, tapi bukan seperti yang kita kenal sekarang. Zaman dulu tuh orang main piano seperti ini. Jadi ada orang yang main piano di depan, piano itu gede banget gitu ya. Lalu kemudian, ya bukan piano, dulu namanya orgel. Kalau di gambarnya tuh ditulisnya orgel. Orangnya main di depan, lalu di belakangnya itu, di belakang orgelnya, itu ada yang mompa. Dipompa tuh berdua. Nah, saya pernah dengar satu cerita bahwa zaman dulu kan konser-konser sudah ada gitu ya. Nah, dulu itu konser dengan menggunakan orgel ini, dan kemudian berjalanlah konsernya bagus gitu ya. Lalu kemudian yang mompa orgel itu di belakang ketemu sama pianisnya. Dan kemudian dia bilang kayak gini, wah bagus ya, konser kita berjalan dengan lancar gitu ya. Lalu yang main orgelnya bilang, kita? Kan yang main orgelnya saya gitu. Oh gitu. Lalu mereka selesai tuh percakapan di saat itu, yang mompa orgel di belakang kan nggak enak ya berasanya ya. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian gitu ya, ada konser lagi. Dan mulailah konser itu, dan pemain orgelnya mulai mencet-mencet dotnya, kok nggak bunyi-bunyi. Ternyata orangnya yang di belakang itu ngambek, nggak jadi mompa lagi. Akhirnya pemain orgelnya bilang, oke lah, benar kamu, ini adalah konsernya kita. Karena apa? Karena zaman dulu yang orgel itu bukan hanya dimainkan oleh yang main gitu ya, pianisnya, tapi juga ada orang yang mompa di belakang. Kalau Martin kan sekarang kan main keyboardnya kan cuma colok listrik ya, dulu dipompa dari belakang. Nanti saya tunjukin gambarnya juga di grup-grup WA gitu ya. Nah, konsep ada bersama-sama sebagai orang yang saling topang menopang itu selalu muncul dalam kehidupan di mana-mana ya. Karena kehidupan kita kan semuanya bersama-sama. Mau kehidupan keluarga di rumah, mau kita ada bersama-sama di dalam kehidupan keluarga jemaat Tuhan di gereja ini, ya inilah kita bersama-sama gitu ya. Contoh-contoh di dalam keluarga. Ya memang sama-sama. Saya sama istri, sekarang ada Theo gitu ya. Sekarang ada Theo. Tapi kan sering muncul juga dalam kehidupan keluarga kita, ya kadang-kadang bercandaan, tapi kadang-kadang juga berasa nggak enak juga gitu ya. Ini contoh nih, misalnya saya di rumah nih, sekarang ada Theo. Kalau misalnya Theo-nya lagi bagus gitu ya, maksudnya lagi pinter atau apa gitu. Lalu saya bilang, Theo ayo sini, ini anak pinter papa nih gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi susah-susahnya, misalnya tidur atau lagi bandel gitu ya, yang nggak enak-enak biasanya kan bukan ditujuin ke kita. Bener nggak sih Bapak Ibu gitu nggak sih di rumah? Pokoknya nggak enak tuh nggak ditujuin ke kita. Kalau yang bagus-bagusnya ditujuin ke kita, tapi yang nggak enaknya bukan ke kita, tapi ke orang yang di samping kita. Maksudnya kalau saya berarti ke istri saya. Ini bandelnya pasti dari kamu nih. Padahal, bukankah kebersamaan itu ya
Ya sama-sama gitu. Kalau misalnya pinternya sama-sama, kalau lagi bandel ya berarti bandelnya nggak karena sama-sama. Nah, jadi konsep kebersamaan itu yang seringkali menjadi satu pergumulan yang betul-betul nyata dalam kehidupan keseharian kita. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan pandemi. Yang kita belum tahu nih kapan berakhirnya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kebersamaan itu nggak ada. Rasanya tuh kalau misalnya yang enaknya cuma kita, tapi yang bagian gak enaknya kita limpahin ke orang. Dan orangnya benar-benar nggak jauh dari kita, ya keluarga kita sendiri gitu. Nah, saya tertarik melihat perikop kita hari ini dari sudut pandang kebersamaan itu, bahwa yang namanya membangun kehidupan bersama, ya memang sama-sama. Nggak bisa cuma sendirian, nggak bisa cuma sukanya sendirian dan kemudian membiarkan orang yang ada di dekat kita, siapapun mereka gitu ya, susah sendirian gitu ya. Kalau dia susah, ya kita juga susah. Kalau kita senang, ya semuanya harus senang. Saya tertarik melihat dari sudut pandang itu. Saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab, satu ayat lagi, ada di bagian paling awal dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1. Saya bacain ya, nggak semuanya kok. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi kalau misalnya dalam perikop kita hari ini, Rasul Paulus, judul suratnya kan surat Paulus yang pertama gitu ya. Tetapi sebetulnya surat ini 3 orang. Kalau di ini ya, di ayat 1 ya, Paulus, Silvanus, Timotius. Dan kemudian di dalam perikop kita, Rasul Paulus tidak menggunakan kata apa? Kata ganti orang pertama ya? Enggak ya? Bukan kata aku kan ya? Enggak, dia nggak pakai aku loh. Tapi di surat-surat yang lain, ya kalau misalnya di bahasa teologinya ada surat pastoral secara pribadi. Kayak misalnya ke siapa ya? Ke Timotius, itu Rasul Paulus secara pribadi ngirim surat ke Timotius. Ada beberapa surat pastoral secara pribadi gitu ya, ke penatua-penatua ada di dalam Alkitab. Tapi ke jemaat-jemaat, memang Rasul Paulus kepada jemaat. Dan di dalam perikop yang kita baca, berbicara tentang bukan hanya Rasul Paulus, tapi juga ada Silvanus dan Timotius. Dan Rasul Paulus nulisnya bukan aku, tetapi menggunakan kata kami. Ini bukan hanya sekedar, misalnya Bapak dan Ibu jadi guru kan sering ini ya, sering apa tuh namanya? Sering ceramah juga. Kalau 17-an, bukan 17-an. Kalau misalnya bendera, upacara bendera setiap hari Senin masih ada nggak sih? Masih kan ya? Punya kesempatan menjadi pembina upacara kan? Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang membahasakan dengan kami, padahal maksudnya dirinya. Tapi pakai bahasa kami. Tapi juga kadang-kadang pakai bahasa kami untuk menggambarkan secara menyeluruh. Kami guru-guru gitu kan ya. Tapi juga kadang-kadang nyebut diri sendiri kami. Nah, tapi di dalam perikop kita hari ini, Rasul Paulus nyebut kami, ya betul-betul mewakili para pelayan Tuhan yang tadi disebut di ayat 1. Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius. Saya mau kasih contoh konkret aja. Boleh lihat ayat 5 nggak? 2 ayat aja, kita contoh. Tapi sebetulnya Rasul Paulus menggambarkan semuanya, di semua ayat tuh pakai bahasa kami. Itu artinya mereka bertiga gitu ya. Contoh ya, ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Artinya, yaitu tadi, ayat 1. Rasul Paulus nggak pernah bermulut manis, Silvanus nggak pernah bermulut manis, Timotius juga nggak pernah bermulut manis. Bayangkan kalau misalnya Rasul Paulus bilangnya, ayat di 5 ya, karena aku tidak pernah bermulut manis. Beda kan ya? Kalau dia ngomong aku, berarti kita kalau misalnya jadi jemaat Tesalonika waktu itu, berarti kan kita pikir, ini kan 3 nih pelayan kita. Kok dia ngomongnya cuma aku nih? Jangan-jangan Silvanus di dalam pikirannya Rasul Paulus bermulut manis, atau Timotius ada yang bermulut manis. Tapi enggak, Rasul Paulus bilang, karena kami tidak pernah bermulut manis. Kami, mereka bertiga. Para pelayan Tuhan di situ nggak ada yang bermulut manis.
Contoh lagi, ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah aku. Enggak, bukan aku di situ, tapi kami. Dapat ya? Rasul Paulus nggak ngomong aku di situ, tapi kami. Kenapa? Karena bukan usahanya sendirian, jerih pelayanannya sendirian, tetapi ya usahanya bersama-sama, karena itu adalah tim pelayanan. Kalau misalnya di bahasa sekarang gitu ya, tim pelayanan. Ada Paulus, ada Silwanus, dan ada Timotius, dan pasti juga ada penatua yang menolong pada waktu itu gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya Rasul Paulus bilangnya tuh aku gitu, di ayat 9. Kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelahku. Berarti kalau misalnya Rasul Paulus nyebut aku, bisa jadi Silwanus atau Timotius dipandang oleh Rasul Paulus nggak ngapa-ngapain. Tapi untungnya nggak seperti itu gitu ya. Rasul Paulus bilang kami, berarti sama-sama. Nah, bukankah dalam kehidupan kita tuh konsep kebersamaannya selalu kayak gitu. Ini bukan hanya keluargaku sendiri nih, tapi juga sama-sama. Ya aku, ya ada istriku, ya ada anak-anakku gitu kan. Bukan hanya keluargaku sendirian, tapi ya keluarga kita. Sama aja, ini gereja Tuhan nih bukan gereja bapak doang nih. Bukan gereja ibu doang, bukan gereja saya doang. Gereja kita, gereja sama-sama. Nggak bisa ada orang yang berpikir, oh ini gerejaku, semua jerih lelahku. Nggak bisa. Semuanya, karena kita berjerih lelahnya semuanya. Tapi sewaktu ada orang yang mulai berpikir bahwa kukunya itu banyak gitu ya. Ini adalah aku, bukan kamu. Aduh, itu betul-betul jadi ribet. Dalam kebersamaan, apapun itu gitu ya. Mau ngomong tentang apa? Mau ngomong tentang misalnya pengorbanan gitu ya. Siapa yang berkorban untuk kehidupan keluarga kita? Ya sama-sama. Bukan hanya bapak yang capek-capek bekerja gitu ya, keluar dari rumah, bekerja, pergi pagi, pulang malam gitu. Dan kemudian kita berpikir bahwa yang berkorban untuk keluarga kita hanya diri kita. Lalu istri enggak. Kan nggak bisa gitu. Lalu anak-anak enggak. Semua pasti punya pengorbanannya masing-masing. Maka itu adalah bukan hanya keluargaku, tapi keluarga kita. Karena yang berperan bukan hanya saya, tetapi juga seluruh orang di dalam kehidupan keluarga kita. Semua hal-hal yang bagus-bagus yang menjadi perjuangan, ya pasti konsepnya kebersamaan. Ketaatan juga sama. Ketaatan nih satu keluarga ya bukan ketaatanku aja, tapi ketaatanku, ketaatanmu, ketaatan anak-anak, dan itulah ketaatan kita sama-sama. Dan sewaktu orang hanya bilang bahwa ini adalah ketaatanku, pengorbananku, yang lain tidak, berarti ada sesuatu yang harus dipulihkan dalam kehidupan kebersamaan. Kalau misalnya dalam semua kebersamaan kita memang betul-betul berjuang bersama, maka akan terasa enaknya. Mau susah, kita tahu kita susah sama-sama. Jadi kita ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak cuma saya susah, nggak taunya orang yang di samping saya seneng. Nggak cuma keluarga jemaat kita nih misalnya ya, berbahagia, sukacita. Nggak taunya ada bagian dari keluarga jemaat kita yang sedang berduka cita, bersusah hati, dan kita nggak ngerasa bahwa itu adalah duka citanya kita. Pasti ada sesuatu yang salah kalau misalnya itu terjadi. Tapi sewaktu pergumulan dirasakan sama-sama, maka sewaktu kita melampaui atau mengalahkan pergumulan itu, maka munculnya rasa syukurnya itu sama-sama juga. Bersyukurnya, bersukacitanya sama-sama juga. Semoga hari ini
Sewaktu kita mengawali pekan keluarga dalam rangka menghayati bagaimana karya Tuhan dalam menyertai kehidupan Gereja Kristen Pasundan, 86 tahun, betul ya? 86 tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan semoga dari sana pengalaman-pengalaman berharga. Karena pasti dalam kebersamaan kita akan jatuh bangun. Kadang-kadang akunya selalu ada. Tapi saya percaya bahwa dari sana, dari pengalaman-pengalaman kemarin, itu akan mendewasakan kita. Bukan hanya mendewasakan Gereja Kristen Pasundan, tapi mendewasakan kita sekalian. Dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga pada akhirnya kita betul-betul bertumbuh, dan kebersamaan kita adalah kebersamaan yang saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.